Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tidak pernah habis-habisnya diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan semua tugas dan kewajiban kita, baik tugas kita sebagai hamba Allah maupun sebagai tugas kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Saudara-saudaraku di mana saja berada, tema kita masih pada kenalilah hakikat dirimu untuk mengenal hakikat Tuhanmu. Dalam episode yang ke-15 ini, pada hari ini Sabtu, saya akan menyampaikan sebuah tema: ayah dan ibumu mengakikahkanmu. Tugas ayah dan ibumu ternyata tidak pernah berakhir. Selesai satu, datang lagi satu. Selesai satu, datang lagi yang lain. Tidak pernah habis. Tidak heranlah kalau Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika ilayyal masir, dan kepada kedua orang tuamu. Yang lalu baru saja kita menyampaikan tema mengenai tugas ayah ibumu memberimu nama yang paling baik. Kali ini akan saya sampaikan tugas orang tuamu mengakikahkanmu. Apa arti dari akikah ini? Sebenarnya adalah wujud rasa syukur ayah ibumu atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka berdua, dan atas nikmat Allah dilahirkannya dirimu dari alam rahim ke alam dunia. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Baru lahir, ayah ibumu mensyukuri atas kelahiranmu. Kemudian mereka memberimu nama yang baik, disertai harapan, cita-cita, dan doa kelak engkau menjadi anak yang lebih hebat dari diri mereka berdua. Saudara-saudaraku di mana saja berada, akikah sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Asalnya berasal dari bahasa Arab. Akikah itu diartikan dengan rambut bayi yang baru lahir. Jadi rambut bayi yang baru lahir disebut akikah. Kalau rambut kita bukan lagi akikah, bukan lagi, karena kita sudah bukan bayi lagi. Karena itu untuk kita yang sudah tua, sebutan rambut dalam bahasa Arab disebut sya'run. Bagi bayi yang baru lahir adalah akikah. Karena itu akikah itu adalah rambut bayi yang baru lahir. Yang kedua, akikah itu bisa diartikan dengan hewan yang akan dipotong dalam kaitan dengan acara akikah. Jadi ini kambing untuk akikahmu,
itu berarti kambing yang sudah disiapkan untuk dipotong sebagai akikahmu. Kawan-kawan sekalian, dengan demikian maka akikah mengandung dua makna. Rambut bayi yang baru lahir, dan yang kedua adalah hewan yang dipotong untuk akikahmu. Kemudian, kenapa disebut akikah untuk hewan yang dipotong untuk acara akikahmu itu? Dilihat dari sisi asal katanya, akikah itu dari akah, yaitu berarti merobek, membelah, atau memotong. Nah, kalau begitu maka acara akikah itu adalah acara di mana orang tua dari bayi itu, di mana orang tua kita itu akan melakukan pemotongan hewan kurban, hewan akikah. Nah, jadi syarat dari akikah itu harus ada hewan yang dipotong. Hewan yang disyaratkan oleh para ulama adalah kambing atau kibas. Walaupun ulama yang lain membolehkan selain dari kambing, seperti sapi, unta, katanya diperbolehkan. Tetapi berdasarkan sunnah Nabi, ketika Hasan dan Husain dilahirkan oleh Fatimah, putri beliau, Nabi memotong untuk akikah mereka berdua itu adalah kibas, domba. Saudara-saudara sekalian, karena itu maka yang diprioritaskan dalam sembelihan akikah itu adalah kambing atau domba. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kata akak itu juga itu berarti memotong, merobek. Itulah sebenarnya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa terhadap kedua orang tuanya, maka disebutlah uququl walidain. Uququl walidain itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memotong leher kedua orang tuanya. Memotong leher kedua orang tuanya. Jadi seorang anak yang melakukan perbuatan dosa terhadap kedua orang tuanya sebenarnya sama dengan dia menggorok leher kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Bukan syarrun lil walidain, bukan. Tetapi uququl walidain. Anak yang berdosa itu bagaikan seseorang yang memotong urat leher kedua orang tuanya sehingga dari potongannya itu orang tuanya mati. Kawan-kawanku sekalian, itulah istilah diberikan oleh agama. Sementara anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua itu disebut birru al-walidain. Baik, saudara-saudaraku yang saya banggakan, kita telah dilahirkan ke alam dunia ini dan orang tua kita memberi nama yang baik, dan pada saat itu juga kita diakikahkan oleh orang tua kita. Sekarang menjadi persoalan, ada orang atau anak yang sudah diakikahkan oleh ayah ibunya, tapi ada juga anak yang belum diakikahkan. Bagaimana bisa? Perintah yang disampaikan oleh Rasulullah itu, apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnat? Ataukah hukumnya mubah? Karena itu mari kita lihat. Dalam hal ini ulama berpandangan bahwa akikah itu dari satu sisi menurut ulama adalah mubah.
Mubah artinya sesuatu yang boleh dilakukan oleh kedua orang tua. Boleh juga tidak. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berpendapat bahwa akikah itu hukumnya sunat. Kalau akikah hukumnya sunat, maka kedua orang tuanya, kalau dia melaksanakan akikah untuk anaknya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak melaksanakan akikah untuk anaknya, berarti dia tidak mendapatkan pahala. Pandangan yang ketiga adalah pandangan yang menyatakan bahwa akikah itu sunnah muakkad. Sunat muakkad itu adalah sesuatu yang disunatkan oleh Nabi, tapi Nabi jarang meninggalkannya. Artinya selalu dilakukan oleh Nabi. Sebab kalau terus dilakukan oleh Nabi namanya wajib. Jadi ini selalu dilakukan oleh Nabi. Maka disebut akikah itu sunat muakkad. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya banggakan. Nah sekarang kita tanya kedua orang tua kita, apakah sudah diakikahkan atau tidak. Dalam pandangan Islam bahwa afdalnya akikah itu adalah pada saat hari ke-7 dari kelahiran anak. Pada saat itulah dilakukan beberapa rangkaian acara, termasuk di situ pemberian nama atau pengresmian nama dari sang bayi itu. Karena sekarang biasanya kita nama itu lebih awal sejak kita di rumah sakit, supaya nanti kita buatkan akte kelahiran anak dari rumah sakit. Maka nama itu lebih duluan diberikan kepada anak. Kemudian pada saat akikah tinggal meresmikan nama. Pada saat akikah juga itulah rambut dicukur. Jadi mencukur akikahnya anak tadi itu, memotong rambutnya si anak. Dan itu sudah masyhur kita melakukannya. Itu sudah biasa kita lakukannya. Menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seseorang anak belum diakikahkan oleh kedua orang tuanya? Ulama berpandangan bahwa katanya tidak ada kewajiban atau tidak diharuskan kepada anak itu sendiri untuk mengakikahkan untuk dirinya. Karena perintah itu adalah untuk kedua orang tuanya. Kalau misalnya anak itu punya niat untuk mengakikahkan dirinya, maka mungkin baiknya niat untuk akikah itu dialihkan untuk niat korban. Tetapi dalam pandangan saya, kalau misalnya anak itu mau diakikahkan juga, tapi sebenarnya intinya adalah untuk memberikan sedekah daging. Kita mengundang tetangga, kita mengundang kawan-kawan handai tolan untuk menikmati hidangan kita, untuk menikmati sajian kita dengan kambing itu. Dan saya ingatkan lagi bahwa tidak sah seseorang melaksanakan akikah kalau dia hanya membeli daging-daging kambing yang ada di pasar. Tidak bisa. Misalnya dia belikan kambing 1 ekor di sana yang sudah dipotong. Tidak bisa. Karena apa? Karena ketika prosesi penyembelihan hewan itu ada bacaan doanya ketika dipotong. Ya Allah, akikah ini adalah saya tujukan untuk Engkau. Dan ini untuk fulan, untuk hambamu yang bernama ini. Jadi ada anunya. Karena itu maka akikah itu dilakukan pemotongan hewan, kambing atau kibas, bukan membeli daging yang ada di pasar untuk dimasak, lalu itu sebutannya akikah. Karena itu maka kata Nabi, setiap anak itu terikat atau tergadai oleh akikahnya. Karena itu potongkanlah kambing, potongkanlah hewan sebagai akikahnya untuk melepaskan dia dari ikatan gadaiannya itu, kemudian untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Saudara-saudara, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa-apa kalau Anda belum diakikahkan oleh kedua orang tuamu. Karena orang tuamu tidak sanggup, maka mungkin
disitulah maka orang tuamu tidak mengakikahkanmu. Sekarang kalau nanti kamu punya anak, saudara-saudara punya anak, akikahkanlah anakmu sesuai kemampuanmu. Kalaupun juga engkau tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Karena itu hukumnya sunat. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, itulah pekerjaan orang tua. Tugas orang tuamu tidak pernah habis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.